Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sedikit mengulang materi mengenai bilangan bulat. Tadi Pak Guru sudah mengoreksi beberapa yang telah mengumpulkan LKS. Ternyata cukup banyak yang masih melakukan kesalahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan mengenai bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Bilangan bulat itu artinya himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Jadi, bilangan bulat ini merupakan himpunan atau kumpulan dari bilangan bulat positif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, ini contoh garis bilangan. Di sini anak-anak, ya, di sini merupakan bilangan N0. Sedangkan sebelah kanan dari bilangan 0 adalah bilangan bulat positif. Sedangkan sebelah kirinya 0 adalah bilangan bulat negatif. Melalui garis bilangan ini, Pak Guru harapkan kalian bisa memahami perbandingan antara bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Nah, yang perlu kalian pahami adalah apabila pada garis bilangan semakin ke kanan, ya, semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya semakin ke kanan, maka bilangan bulat tersebut nilainya akan semakin besar. Nah, apabila semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Tentunya ini cukup mudah apabila nanti ada soal kalian mengurutkan bilangan baik dari yang terbesar maupun yang terkecil. Contohnya seperti ini. Di sini ada bilangan 4, 7, negatif 5, negatif 6, 0, 1, ya, 3, negatif 11, negatif 4. Nah, bilangan-bilangan ini bisa kita urutkan dari yang terkecil maupun terbesar. Yang pertama, terkecil dulu. Nah, tadi saya menjelaskan, semakin ke kiri, bilangan akan semakin kecil. Berarti kamu lihat pada garis bilangan. Nah, ini ujung paling kiri. Berarti negatif 5 ini adalah bilangan yang paling kecil. Sedangkan 5 ini adalah bilangan yang paling besar. Nah, kita tentukan menurut soal ini terkecil. Nah, bilangan-bilangan ini kalau kita buat pada garis bilangan kan letaknya yang sebelah kiri yang mana? Yang negatif 11. Nah, negatif 11 ini letaknya paling kiri, berarti negatif 11 ini paling kecil. Kemudian negatif 6, kemudian negatif 5, negatif 4. Ada lagi negatif 3? Tidak ada. Negatif 2? Tidak ada. Negatif 1? Tidak ada. Berarti kemudian 0. Nah, setelah ini kamu tentunya mudah. Setelah 0 berapa? Ada 1. Kemudian 3. Kemudian 4 dan tuh. Paham sampai sini? Nah, ini yang terkecil. Walaupun 11 ini besar daripada 7, tapi 11 ini negatif, berarti negatif 11 ini nilainya paling kecil. Yang kedua, terbesar tinggal dibalik saja. Berarti dari sebelah kanan sini ya ditulis 7, 4, 3, 1, 0, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan negatif 11, ya. Ini apabila kita mengurutkan dari yang terkecil maupun terbesar. Di dalam soal ini kamu harus paham, ya. Diurutkan dulu pertanyaannya apa. Kalau yang ini nilainya yang terkecil, berarti yang terkecil dulu dicari yang mana. Sedangkan yang ini terbesar, berarti dicari yang paling besar. Paham ya anak-anak?
Yang kedua, membandingkan dua bilangan bulat. Kalau seperti ini, tadi Pak Guru koreksi sudah betul semuanya. 5 ini lawan dari negatif 5. Negatif 7 lawan dari 7. Ya. Untuk membandingkan dua bilangan bulat, kalian harus memahami letak suatu bilangan. Ya. Nah, di sini. Ini kuncinya di sini anak-anak. Ya, kamu harus paham, bilangan positif ini letaknya ada di sebelah kanan, sedangkan bilangan negatif ada di sebelah kiri. Kanan kiri mana? Kanan kirinya 0. Nah, yang harus kalian pahami, apabila ada bilangan positif dengan negatif, itu pasti nilainya lebih besar positif. Saya ulangi lagi, apabila ada bilangan positif dengan negatif dibandingkan, maka nilainya akan lebih besar bilangan positif. Melalui garis bilangan ini, bisa kita lihat nilai yang paling besar adalah 9, nilai yang paling kecil adalah negatif 9. Ya, jadi di sini kalian bisa memahami negatif 8 lebih kecil dari 5, sehingga ditulis negatif 8, lambangnya yang dicaplok ini yang besar, 5. Berarti ini dibaca negatif 8 lebih kecil dari 5. Dibalik, kalau dibalik, caplokannya juga dibalik, yang dicaplok adalah yang besar, 5 lebih besar dari negatif 8. Ya, ini tadi yang saya katakan, apabila ada positif dengan negatif, maka bilangan yang paling besar adalah yang positif. Ingat anak-anak, yang dicaplok itu adalah bilangan yang paling besar. Oke, cukup jelas ya? Ya, untuk yang belum mengerjakan KD 3.1 nanti dikerjakan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan melalui penjelasan yang singkat ini kalian bisa memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.